Baik, sekarang kita masuk di pembahasan baru. Ya. Nah, ini pembahasan apa? Kitabun nikah. Dan pembahasan kitabun nikah ini seperempat yang ketiga dari pembahasan fikih. Karena fikih kemarin kita bagi berapa? Bagi 4. Ada seperempat ibadah, ada seperempat jual beli, ya. Dan ada seperempat apa? Seperempat nikah. Ada seperempat nikah. Nah, baik. Saya sudah terangkan di awal pembahasannya kemarin, kenapa dimulai tohar ibadah dulu, kemudian nikah. Ya, setelah itu apa? Setelah kemudian jual beli, kemudian nikah. Ya, kemudian nikah. Nah, di munasabahnya nikah di sini, sebab seorang setelah dia punya ibadah, ya, dia tahu hukum jual beli, ya bisa dia dapatkan harta, ya, bisa punya penghasilan, maka biasanya dia berpikir apa? Berpikir menikah. Ya, karena itu dibahas tentang nikah setelahnya. Nah, baik, dan itu lebih tepat ya, karena ini juga nikah setelah ada kaitan dengan mengumpul harta. Baik, kata beliau kitabun nikah. Kitab an-nikah. Di sini ada, di pendahuluan ada 10 pembahasan. Yang pertama definisinya. Definisi an-nikah. An-nikah secara bahasa digunakan untuk 2 makna. Bisa bermakna akad. Ya, akad nikahnya. Dan bisa bermakna jima. Hubungan suami istrinya. Hubungan suami istrinya. Jelas ya? Kalau dikatakan nakaha fulanun fulanatan. Si fulan menikahi si fulana. Maka di sini nikah di situ bermakna menikahi, yaitu melakukan akad. Tapi kalau dikatakan nakaha fulanun zaujatah. Si fulan nikah dengan istrinya. Maka nikah di sini bermakna apa? Ya, bermakna jima. Baik. Jadi itu cara itu penggunanya secara bahasa ya, bisa bermakna akad, bisa bermakna apa? Bisa bermakna jima. Hanya saja Abu Ali Al-Farisi, ya, beliau menerangkan bahwa nikah ini cara membedakannya begitu. Ya, dilihat kalimat setelah nikah itu apa? Barulah akan dipahami maknanya apa? Akad atau bermakna jima. Ya, kalau dikatakan misalnya, kalau dia katakan misalnya nakaha binta fulan, dia menikahi anak perempuannya si fulan. Maka nikah di sini bermakna apa? Bermakna akad. Jelas ya? Tapi kalau dia katakan nakaha zaujata, dia menikahi istrinya. Maka di sini bermakna apa? Bermakna jima. Itu penggunaannya. Adapun secara istilah nikah itu adalah akdun yufidu mulkal mut'ati bil unsati qasdan, bil unsa qasdan. Akdun yufidu mulkal mut'a bil unsa qasdan. Dia adalah sebuah akad yang memberikan faedah kepemilikan untuk mut'a dengan perempuan, maksudnya bersenang-senang dengan perempuan, qasdan, ya, dengan memaksudkannya. Dengan memaksudkannya. Baik. Ya, dari definisi tampak ya bahwa nikah itu adalah sebuah akad yang menghalalkan, ya, boleh seorang lelaki berhubungan dengan siapa? Perempuan. Ya. Inilah yang disebut dengan nikah. Baik. Jadi tampak dari definisi juga dan dari keterangan pembahasan tentang nikah ini, ya, bahwa nikah itu dia adalah suatu hakikat berkaitan dengan hubungan suami istri dan berkaitan dengan akad, dua-duanya sekaligus. Ya. Berkaitan dengan hubungan suami istri dan berkaitan dengan apa? Akad. Ya, dan ini dibahas oleh al-fuqaha ya. Sebagian ada yang berpendapat bahwa nikah itu hakikat pada akad saja, majaz pada hubungan suami istri. Dan ada yang berkata sebaliknya, dia hakikat pada hubungan suami istri, majaz pada apa? Pada akad. Ya, dan yang benarnya bahwa dia hakikat pada dua-duanya. Hakikat pada apa? Dua-duanya. Ya, mungkin ada yang bertanya, apa manfaatnya dibagi begitu? Oh, itu besar ya. Nanti ketentuan hukumnya akan besar pengaruhnya. Ya, kalau seorang lelaki misalnya nikah dengan seorang perempuan, atau seorang lelaki dia berzina dengan seorang perempuan,
Zina ini hubungan suami istri atau bukan? Hah? Hubungan suami istri. Nikah atau bukan? Hah? Tanpa akad nikah. Kan begitu? Baik. Kalau kita katakan nikah, dia adalah akad. Ya, hakikat pada hubungan suami istri. Berarti kalau seorang berzina dengan perempuan, kemudian ada anak, maka anak ini, ya, menjadi mahram baginya, menjadi haram baginya. Sebab nikah hakikat pada apa? Hubungan. Jelas ya? Baik. Jadi ini masalah ya, hanya saya sekedar globalkan saja supaya diketahui pokok-pokok yang perlu kita pahami di sini. Ya, kemudian yang diterangkan oleh Ibnu Qudamah di sini bahwa nikah dari hal yang disunnahkan. Kata beliau rahimahullahu taala, nikah min sunanil mursalin. Nikah itu adalah dari sunnahnya apa? Dari sunnahnya para rasul. Nah, itu di dalam Al-Qur'an ya. Wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu dan kami telah menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Ya, para rasul saja memiliki apa? Memiliki istri. Iya. Para rasul memiliki istri. Baik. Berarti nikah dari sunnah siapa? Para rasul. Para rasul. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, atau sebelum lanjutkan tentang keutamaan nikah ini dan syariatnya sangat banyak sekali ya. Ya, dan di dalam Al-Qur'anul Karim kita diperintah tankihu ma taba lakum minan nisa. Ya, nikahilah siapa yang sudah layak dinikahi dari perempuan. Allah firman wa ankihul ayama minkum. Dan nikahilah perempuan-perempuan ayama di antara kalian. Dan sepakat para ulama secara umum bahwa nikah itu adalah hal yang apa? Hal yang disyariatkan. Baik, kalimat disyariatkan ini terlalu umum ya. Hukumnya apa nikah itu? Nah, kata para ulama bahwa nikah dia punya 5 hukum. Dia bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh dan bisa haram. Iya. Kapan wajib menikah? Apabila dia mampu menikah. Mampu menikah dan dia khawatir kalau tidak menikah jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam apa? Zina. Maka di sini dia wajib untuk apa? Untuk menikah. Demikian pula orang yang bernadar untuk menikah. Kalau dia sudah nadar, menjadi apa? Menjadi wajib. Yang kedua, hukumnya sunnah. Disunnahkan kalau dia memiliki syahwat. Iya. Namun dia tidak khawatir jatuh ke dalam zina. Dia punya syahwat tapi tidak khawatir jatuh dalam apa? Zina. Ini sunnah hukumnya nikah. Baik. Yang ketiga, ada yang mubah. Ya. Yang mubah ini contohnya orang yang tidak memiliki syahwat. Ya. Seperti orang yang sakit. Atau dia misalnya sudah tua. Ya, tapi kalau dia ingin menikah, boleh saja. Hal yang apa? Dibolehkan. Baik. Kemudian nikah itu kadang dia makruh. Ya. Nikah kadang dia apa? Kadang dia makruh. Nah, ini di posisi kalau misalnya ya, dia itu misalnya orang yang sudah tua, ya, tidak ada syahwatnya, kemudian dia menikahi perempuan yang masih apa? Yang masih muda. Ya. Sebab ini akan menggugurkan apa? Maslahat dari nikah tersebut. Ya, dari nikah tersebut. Baik. Kemudian nikah itu kadang hukumnya haram. Ya. Ini kalau dia menikah tidak apabila misalnya dia menikah diberi contoh oleh para ulama seperti orang menikah di negeri harbi. Dia nikah di mana? Di negeri harbi, di negeri orang kafir. Ya. Dan
Setelah itu tidak diketahui bagaimana keadaannya nanti. Dia nikah di sana mungkin saja istrinya ditawan atau kalau ada anaknya bagaimana. Bukan negeri kaum muslimin. Maka itu adalah hal yang diharamkan untuk dilakukan. Ya. Kecuali kalau orang yang darurat, namanya darurat, lain lagi masalahnya ya. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan bahwa wa huwa afdal min at-takhalli li naflil ibadah. Dan nikah ini lebih afdal daripada seorang itu konsentrasi untuk ibadah yang sunnah. Nah, jadi misalnya kalau dia ibadah sunnah, supaya bisa ibadah sunnah dia tinggalkan nikah, ya, maka nikah akan menjadi afdal baginya. Akan menjadi apa? Lebih utama baginya. Ya, akan menjadi lebih utama. Apalagi kalau dia memiliki syahwat. Itu akan menjadi apa? Lebih utama. Nah, tapi di sebagian keadaan, kadang di situ menjadi letak ijtihad. Apabila misalnya terbuka untuknya kesempatan baik menuntut ilmu. Ya, dimudahkan jalan. Mungkin di waktu lain dia tidak bisa lagi menuntut ilmu. Ya. Atau di dalam tidak nikahnya itu ada kemaslahatan yang lebih besar dalam penggunaan waktunya. Ya, maka mungkin dalam hal ini ya boleh saja hal itu lebih dia utamakan karena ada indikasi yang mengitarinya. Tapi secara umum kaidahnya bahwa nikah lebih afdal daripada apa? Ibadah yang sunnah. Kenapa? Kata Ibnu Qudamah, li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam radda ala Utsman ibn Mas'ud at-tabattul. Beliau melarang Utsman bin Mas'ud untuk melakukan tabattul. Ya, tabattul ini apa? Dia kebiri dirinya. Ya, dia kebiri dirinya sehingga apa? Hilang syahwatnya. Ya, kenapa dia lakukan itu? Dia kebiri dirinya hingga hilang syahwatnya agar supaya dia bisa konsentrasi ibadah. Ya, itu maksud dari para sahabat ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Maka ini menunjukkan bahwa nikah lebih apa? Nikah lebih afdal. Iya. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaras syabab." Wahai sekalian anak muda. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang mampu untuk ba'ah, menikah, falyatazawwaj, hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahfadhu lil farj. Sebab itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alayki bis-shaum fa innahu lahu wiyya. Siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Sebab puasa itu adalah pemutus syahwat. Nah, ini hadits Ibnu Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Terdapat di dalamnya penjelasan dan anjuran untuk apa? Untuk menikah. Baik. Dipanggil di dalam hadits ya ma'syaras syabab, wahai sekalian anak muda. Kenapa tidak dipanggil orang tua? Hah? Karena memang kebanyakannya anak muda yang perlu diingatkan akan hal ini. Iya. Baik. Tapi bukan artinya orang tua tidak masuk di dalam hal ini ya. Ini penggunaan kebanyakan. Baik. Kata beliau, man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang mampu al-ba'ah. Al-ba'ah ini kadang digunakan bermakna nikah dan kadang digunakan bermakna apa? Bermakna jima. Iya. Kadang digunakan bermakna jima. Karena itu dia bisa bermakna siapa yang memiliki ba'ah, dia memiliki kemampuan untuk menikah. Dan bisa juga bermakna siapa yang memiliki kemampuan untuk apa? Melakukan hubungan suami istri. Ini masuk di dalamnya. Jadi kalau dia memiliki itu, falyatazawwaj. Hendaknya dia menikah. Hendaknya dia menikah. Sini perintah ya. Perintah. Tapi perintah ini diarahkan kepada siapa yang memiliki ba'ah.
Tapi tatkala di hadis diterangkan ilahnya, maka ini menunjukkan bahwa perintah itu tidak mesti bermakna wajib. Tidak mesti bermakna apa? Wajib. Karena disebutkan di kelanjutan hadis, fa innahu aghaddu lil basar. Nikah lebih menundukkan apa? Pandangan. Ini dari manfaat nikah. Hal tersebut menundukkan pandangannya. Iya. Karena orang yang biasanya syahwatnya ada penyalurannya, maka dia tidak terlalu banyak memikirkan dan tidak terlalu banyak memusingkan pandangannya. Ya, tidak terlalu banyak dihadapkan dengan pandangannya. Jelas ya? Tapi tatkala dia misalnya tidak memiliki istri, maka ini dari hal yang apa? Kadang lebih sulit untuk dia kontrol dan lebih banyak perjuangan untuk dia lakukan. Ya rahmatullah. Jadi nikah ini lebih menundukkan pandangan. Wa ahfadhu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Lebih menjaga kemaluan. Ya, sebab ini akan lebih menjaga dia untuk jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang keji. Kemudian Nabi anjurkan, wa man lam yastati', siapa yang tidak mampu, fa alayhi bis-shaum. Dia tidak mampu, maka hendaknya dia puasa. Ya. Ini obat ya bagi orang yang mau menikah tapi belum mampu menikah. Disuruh apa oleh Nabi? Disuruh berpuasa. Ya, jangan pening saja mikir nikah tapi apa? Dia sendiri belum mampu melakukannya atau belum punya biaya untuk menikah. Atau belum dimudahkan untuk apa? Mendapatkan pasangan yang cocok. Ya. Jadi dia sibukkan dirinya dengan puasa. Nah, dan Nabi sebutkan faedah puasa, fa innahu lahu wija. Karena puasa itu pemutus apa? Pemutus syahwat. Terdapat bahwa hal yang berkaitan dengan syahwat itu hanya dibolehkan dalam nikah saja. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Iya. Terhadap mereka, orang-orang yang beriman itu adalah orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri dan apa? Budak yang dia miliki. Itu saja yang halal. Kemudian Allah ingatkan, faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka melampaui batas. Ya. Sama di dalam hadis ini, disuruh nikah. Kalau tidak bisa nikah, maka caranya adalah apa? Puasa. Tidak ada jalan yang lain. Ya, karena itu diharamkan zina di dalam syariat. Ya, diharamkan zina. Dan juga diharamkan perbuatan onani. Ya, sebab ini juga bukan nikah. Dan juga diharamkan perbuatan hubungan sesama jenis. Dan ini yang paling diharamkannya. Karena itu adalah perbuatannya kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Lut. Jelas ya? Jadi semuanya diharamkan. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Siapa yang mencari di belakang itu, maka mereka melampaui batas. Sudah dianggap melampaui batas. Dan orang yang belum mampu menikah, Allah perintah di ayat yang lain, wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Hendaknya orang-orang yang belum mampu untuk menikah menjaga kehormatan dirinya sampai dia mampu apa? Sampai Allah berikan kecukupan untuknya. Jadi dia kalau dia belum mampu, bukan dia lakukan hal-hal yang diharamkan. Ya. Dari apa sebagian orang yang dilakukan oleh sebagian orang sekarang ini, ya. Apalagi dengan fasilitas yang banyak berjalan di tengah manusia, ya. Dengan tidak menjaga pandangannya, melihat kepada tontonan-tontonan yang tidak dibolehkan, membaca bacaan-bacaan yang diharamkan, ya gambar-gambar yang tidak diperbolehkan, dan selainnya, bukan dengan jalan yang seperti itu. Tapi dia jaga kehormatan dirinya. Kalau dia jaga kehormatan dirinya, Allah akan mencukupinya. Allah akan memberikan kecukupan. Karena itu dikatakan hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai Allah berikan kecukupannya dari keutamaan Allah. Iya, dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berbicara tentang keutamaan menikah itu sangat banyak sekali ya, tentang keutamaannya. Ya, dan kemanfaatan dari menikah tersebut, hikmah-hikmah di belakang pernikahan juga sangat banyak. Baik.
Hanya saja ini pembahasan kita sesuaikan dengan kadar yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Berikutnya penulis membahas tentang syariat nadhar. Ya. Kata beliau, "Wa man arada khitbatan imra'atin falahu an-nadhru minha ila ma yadhharu 'adatan kawajhiha wa kaffaiha wa qadamaiha." Kata Ibnu Qudamah, dan barang siapa yang hendak mengkhitbah seorang perempuan, ya, maka boleh baginya untuk menadhar, melihat kepadanya. Jadi nadhar ini sebelum apa? Sebelum khitbah. Ya, kalau dia khitbah dulu baru nadhar, ya dikhawatirkan nanti ya sudah khitbah, sudah sudah selesai semuanya, sudah diatur berapa akadnya. Ya. Istilahnya di Makassar sini sudah latok semuanya. Ya, sudah ada panaiknya. Ya. Baik. Begitu sudah kelar, kemudian sudah ada mahar semua. Ya, baru dia nadhar setelah itu. Ternyata setelah nadhar tidak cocok. Ya. Maka ini tentunya akan menjadi apa? Menjadi hal yang repot. Ya, baik. Karena itu di urutannya memang disebutkan apabila dia hendak mengkhitbah seorang perempuan. Falahun nadhru minha. Maka dia boleh melihat kepada perempuan itu. Boleh nadhar. Ya. Apa yang dia nadhar? Ya. Ma dhahara adatan, apa yang nampak di kebiasaan. Ya, kebiasaannya nampak. Contohnya kawajhiha, seperti wajahnya. Wa kaffaiha, kedua telapak tangannya. Wa qadamaiha, dan kedua apa? Kakinya. Nah, itu yang biasa tampak ya di rumahnya. Dan itu memang yang tampak untuk seorang perempuan di tengah apa? Di tengah mahramnya. Iya. Dan ini perlu diperhatikan juga untuk para perempuan, pakaiannya di tengah siapa? Di tengah mahramnya, di tengah ayahnya, di tengah saudaranya. Pakai pakaian-pakaian yang pakaian itu hanya diperuntukkan untuk suaminya. Jelas ya? Itu hal yang diharamkan bagi seorang mahram kepada mahram yang lainnya. Apalagi kalau pakaian yang seperti itu dia pakai keluar ke jalanan. Ya. Menjadi bahan tontonan orang-orang. Ya, waliyadzubillah, seperti yang terjadi di banyak kaum muslimat sekarang ini. Mencontoh orang-orang kafir pada berpakaian. Tidak ada rasa malu. Ya. Tidak ada apa? Rasa malu sama sekali. Tercabut. Dan memang rasa malu, kalau sudah tidak ada rasa malu dalam hati, itu tidak menunjukkan adanya keimanan. Ya, dan itu tidak ada pengaruhnya di anggota tubuh, tidak pengaruhnya di badan. Iya. Baik. Karena itulah, ya, sini Islam memberikan syariat yang indah. Hal yang dengannya perempuan itu tetap menjaga kehormatannya. Tetap menjaga kehormatannya. Baik. Jadi kalau seorang ingin mengkhitbah seorang perempuan, dia boleh melihat. Boleh melihat. Syariat boleh melihat ini diterangkan di dalam beberapa hadis. Diterangkan di dalam beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang lelaki. Lalu lelaki ini mengabarkan bahwa dia akan menikahi seorang perempuan dari Al-Ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "An-nadharta ilaiha?" Kamu sudah nadhar kepadanya? Iya. Lelaki tersebut menjawab, "La, belum." Kata Nabi, "Fadhhab, pergilah kamu. Fanzur ilaiha, lihatlah kepada perempuan itu. Fa inna fi a'yunil ansari syai'a." Karena pada mata orang Al-Ansar itu ada sesuatu. Ya, maksudnya mata pada sebagian perempuan Al-Ansar ada sesuatu yang kadang ya perlu menjadi bahan pertimbangan untuk orang-orang di kabilah lain. Jelas ya? Karena itu kata Nabi, lihat dulu, siapa tahu kamu belum cocok nanti. Iya. Dan juga telah syahid dari hadits Anas bin Malik, riwayat At-Tirmidzi dan selainnya dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah ketika hendak menikahi seorang perempuan, Nabi berkata kepadanya, "Idhab
fanzur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakuma. Pergilah kamu melihat kepada perempuan tersebut. Sebab itu akan lebih pantas nanti dilenggangkan pernikahan kalian. Iya. Jadi setelah melihat cocok, ya. Laki-laki cocok setelah melihat, dan si perempuan ketika nador juga dia melihat misalnya mungkin, ya, maka tidak ada masalah, itu adanya kecocokan antara keduanya. Ini adalah sebab yang bagus untuk kelangsungannya, untuk kebaikan pernikahannya di masa mendatang. Baik. Dan juga di dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Abu Dawud dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukum imra'ah." Apabila salah seorang dari kalian mengkhitbah melamar seorang perempuan, fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Apabila dia mampu melihat apa yang membawa dia, ya, menyebabkan dia ingin menikahi perempuan itu, maka hendaknya dia kerjakan. Hendaknya dia kerjakan. Maka kata Jabir pun, fakhatabtu jariyatan. Ya, saya pun melamar seorang perempuan muda. Fakuntu atakhabba'u laha. Maka kata Jabir, saya bersembunyi, ya, terhadapnya. Hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiha wa tazawwujiha fatazawwadtuha. Sampai saya lihat dari perempuan itu apa yang dengannya saya ingin menikahinya. Maka saya pun menikahi perempuan tersebut. Nah, perbuatan Jabir di sini mengintip si perempuan, ya, ini tentunya dengan dihadiri oleh walinya dan dengan apa? Izin walinya, ya, bukan mengintip-intip saja. Baik, seperti yang disangka oleh sebagian orang. Ya, kadang ada sebagian orang baca hadits dia tidak paham hadits itu. Oh, dianggap, ini berarti boleh mengintip. Ya, jelas ya? Boleh mengintip. Jadi kalau misalnya dia akhirnya ada sebagian yang berijtihad. Ya, kalau saya ke jalan misalnya saya lihat ada perempuan di jalan yang cocok, ya boleh saja saya lihat. Ya, boleh saja dia lihat. Dan ini dari hal yang apa? Hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Baik, saya akan bahas nanti syarat-syarat nador itu ada syarat-syaratnya. Ya, dan ini yang banyak ditelantarkan. Kita akan detailkan syarat-syarat supaya jangan ada yang nador sembarangan. Baik. Jadi secara umum ini dalil-dalil, ya, tentang penegasan dan pembolehan pembolehan nador kepada perempuan yang akan dikhitbah. Baik. Sekarang apa hukumnya misalnya? Sekarang perkembangan canggih, ya. Ya. Dia tidak nador, dia tidak datang ke rumah. Ya, bisa lewat internet. Bisa chatting. Ya, bisa kirim foto. Ya. Gampang semuanya sekarang. Nah, apakah boleh hal tersebut? Jawabannya itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Nikah itu tidak ada dalam bentuk sembunyi-sembunyi. Nah, sebab ini pintu kerusakan. Kalau dibuka, ya, orang-orang yang rusak senang masuk di dalamnya. Jelas, ya? Senang masuk di dalamnya. Karena itu tidak dibolehkan. Nador lewat foto tidak diperbolehkan. Ya, dan foto itu sendiri sekarang banyak orang yang jago bikin ya, foto itu dibuat indah. Ya, kalau dia aslinya tidak sama dengan fotonya. Ya. Jelas, ya? Oh, Masya Allah, ini ikhwan tampan orangnya. Ya. Tapi setelah dilihat, ya. Nah, baik. Terjadi perbedaan misalnya. Ya. Jadi ini secara global, ya, bahwa di dalam masalah yang seperti ini tidak boleh dibuka. Pintu-pintu yang seperti itu tidak boleh dibuka. Baik. Kemudian di sini yang perlu saya terangkan bahwa nador ini dibolehkan oleh para ulama, ya, dengan beberapa syarat. Dan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama di sini ini berdasarkan dalil-dalil yang datang menjelaskan tentang nador dan dalil-dalil yang lainnya.
Baik. Syarat yang pertama, nazar itu dibolehkan dengan syarat tidak ada khalwat. Tidak ada khalwat, tidak ada berduaan antara si perempuan dan orang yang akan menazarnya. Iya. Tidak ada khalwat. Nah, kalau tidak ada khalwat berarti dia harus disertai oleh siapa? Oleh mahramnya. Nah, karena di dalam haditsnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan." Tidak boleh laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Di sebagian riwayat, illa ma'ati mahram. Tidak boleh laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali kalau ada mahramnya. Maka disertai dengan mahram. Disertai dengan mahram. Bagaimana kalau misalnya ada yang menazar tapi tidak ada mahramnya di situ, tapi ada perempuan-perempuan lain? Ya, maka di sini dari sisi khalwat tidak khalwat. Tapi keharusan mahram ini saya anggap sebagai hal yang mesti dipenuhi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat mengatakan illa ma'adi mahram. Kecuali bersama apa? Bersama mahram. Iya. Dan ini yang menyebabkan kadang sebagian orang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, dan ini sering terjadi ya. Jangankan di kalangan orang-orang umum, di kalangan sebagian penuntut ilmu saja kadang terjadi. Ya. Misalnya seorang perempuan dia belajar di sebuah kota. Orang tuanya ada di kota itu. Ada yang mau menazarnya. Oh, tunggu orang tua saya datang. Oh, tidak perlu orang tuanya datang. Ya, nanti ada ikhwan dan istrinya yang menemani, misalnya. Nah, ini khianat terhadap orang tuanya yang pertama. Tidak diperbolehkan. Ya, orang tuanya tidak tahu tentang hal tersebut. Tidak ada izin. Ya, kemudian siapa yang bisa menjamin kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Nah, karena itu penting. Harus disertai dengan siapa? Disertai dengan mahram. Ya, kemudian yang kedua, nazarnya itu adalah bukan untuk syahwat. Nazar bukan untuk apa? Untuk syahwat. Ya. Syarat yang kedua. Karena itu kalau dia nazar untuk syahwat, misalnya dia nazar perempuan 2 jam misalnya. Ya, nazar Masya Allah 2 jam. Hah? Ini masuk akal ada orang nazar 2 jam? Ya. Ini sudah untuk syahwat namanya. Ya, sebagian orang lagi nazar, katanya nazar ya taruh ya. Kita duduk dulu bicara-bicara. Ya, kenalan. Ya, ini juga dari hal yang tidak diperbolehkan. Dan ini dari kemungkaran. Yang kadang sebagai orang jahil tidak mengetahui bahwa itu adalah sebuah kemungkaran. Nah, para ulama menyebutkan bahwa boleh mengulangi nazar, boleh. Kalau nazar yang pertamanya dianggap belum cukup. Ya, sebab kadang ada orang pemalu ya, dia lihat, wah ini dia lihat begitu dia lihat kayak malu belum pas lihatnya. Ya. Begitu dia keluar, baru dia pikirkan, oh tadi bagaimana mukanya ya? Ya, saya belum nampak bagaimana mukanya tadi. Ya. Kalau misalnya dia minta izin untuk lihat lagi, tidak ada masalah. Ini dia lihat, dia ulangi karena ada keperluan. Karena ada keperluan. Ya, tapi kalau dia sudah nazar, wah kelihatannya saya rindu lagi mau nazar. Ya. Ini sudah syahwat namanya. Dan ini tidak diperbolehkan. Ya, baik. Kemudian syarat yang ketiga, ya. Syarat yang ketiga, ya. Dia menazar perempuan yang disangkaannya kalau dia lamar nanti, dia pinang nanti, ya perempuan ini atau keluarganya akan menerima. Jelas ya? Keluarganya akan menerima. Nah, ini syarat yang ketiga. Ya. Syarat yang ketiga. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, sudah menjadikan manusia ini bertingkat-tingkat. Dan itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat. Kami yang bagi kehidupan mereka di dunia ini. Sebagian dari mereka kami tinggikan derajatnya di atas sebagian yang lainnya. Jelas ya? Baik. Jadi kalau misalnya ada orang yang profesinya tukang sapu di jalan, ya dia melamar misalnya anak gubernur, kira-kira dugaan besarnya diterima atau tidak? Dugaan besar. Ya, tidak diterima kan?
Ya karena itu tidak ada gunanya dia pergi nador anaknya apa? Gubernur. Sebab di sini nador bukan pada tempatnya. Ya, sangkaan dan dugaan besar tidak apa? Tidak diterima. Baik. Demikian pula misalnya orang yang sudah tua, renta. Ya. Sudah tua renta misalnya. Nah, kemudian dia pergi menador seorang gadis belia. Ya. Ini kira-kira nadornya ini boleh atau tidak? Ini tidak boleh sebab kebanyakan orang yang seperti ini, ya, itu tidak diterima kan begitu. Dugaan besarnya tidak diterima. Baik. Maka disyaratkan di saat nador itu dugaan besarnya dia akan diterima. Ya. Dugaan besarnya dia akan diterima. Baik. Nah, ini sering terjadi. Kadang bahkan ada orang yang menador, kadang si perempuannya sudah tahu ini kelihatannya ayah saya tidak akan menerima. Ya. Tapi ikhwannya berkata, oh tidak ada masalah, kita coba dulu. Ya. Nah, ini adalah hal yang tidak boleh ya seperti ini. Nah, haram hukumnya seorang itu mempermainkan anak orang, ya main coba-coba, ya. Main coba-coba. Ini bukan perguruan silat. Ya, sehingga seorang itu apa? Ya, ada hak untuk melatih jurus misalnya, mencoba jurus, tidak. Ini hal yang berkaitan dengan masalah kehormatan, masalah kemuliaan. Ya, perkara-perkara yang syariat menjaganya. Perkara-perkara yang syariat menjaganya. Baik. Jadi ini pembahasannya syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat. Ya. Disyaratkan dia melihat pada hal yang biasanya tampak saja. Nah, ini yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Dia melihat apa yang tampak dalam kebiasaan, seperti dia melihat wajah, ya, kedua telapak tangan, kedua kaki. Nah, itu sudah menjadi ukuran ya. Dia lihat wajah, kedua telapak tangan, kedua kaki. Ada sebagian orang berkata, oh saya harus tahu suaranya bagaimana. Ya, itu tidak diperlukan yang seperti itu. Jelas ya? Dia untuk tahu suaranya, saya telepon dulu supaya saya tahu suaranya. Ini halnya. Ini dari hal yang tidak diperlukan. Hal-hal yang lainnya itu dia tanyakan kepada walinya, kepada kerabatnya. Ya, dia tanyakan ya, kepada siapa? Walinya, kerabatnya. Hal-hal yang lainnya. Kalau memang dia perlu tahu yang lainnya. Ya, misalnya dia ingin tahu misalnya rambutnya bagaimana, ya, atau ingin dia tahu bagaimana keadaan-keadaan tertentu pada perempuan tersebut, warna kulitnya dan seterusnya, ya. Maka ini tidak ada masalah dia tanya kepada walinya. Nah, adapun dia sendiri yang melihat dalam hal tersebut ini dari perkara yang apa? Yang tidak diizinkan. Jadi Ibnu Qudamah terangkan di sini bahwa dia lihat apa yang biasa tampak, ya, pada kebiasaannya. Sebut wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki. Apakah boleh lebih daripada itu? Akhirnya menjadi letak ijtihad ya di dalam masalah hal yang berkaitan dengan kebiasaan. Hal yang berkaitan dengan kebiasaan. Tapi kalau misalnya diambil batasan wajah, kedua telapak tangan dan kaki saja, itu sudah selamat. Sudah aman. Ya. Jelas ya? Dan saya ingatkan bahwa jangan sekali-sekali ada yang berpendapat dengan pendapat Ibnu Hazm. Ya. Dan ini pendapat yang aneh bin ajaib. Pendapat yang tidak boleh diamalkan harusnya. Ya, dia berkata bahwa boleh menador dari perempuan semua yang ingin dia lihat. Ya, semua yang ingin dia lihat. Ya, dan ini pendapat yang tidak benar ya. Baik. Kemudian dikatakan di sini yang Baik, sudah berapa syarat tadi? 4. Kemudian syarat yang ke-5. Ya. Syarat yang ke-5, dibolehkan dia nador kalau dia sudah berazam untuk mengkhitbah. Sudah berazam untuk apa? Untuk melamar. Ya. Dia sudah ingin melamar, sudah dia khitbah dulu, baru dia apa? Dia lamar. Ya. Tapi kalau dia belum ada azam untuk mengkhitbah, untuk melamar, ya, maka ini namanya apa? Orang yang keliling-keliling untuk nador saya. Ya. Oh, saya tiba-tiba ada keinginan, oh saya mau coba nador dulu. Ya, tanya, ada nggak yang bisa dinador di sini? Ya. Baik. Tidak ada keinginan untuk mengkhitbah. Orangnya juga dia tidak tahu misalnya, dia tanya perempuannya mana. Dia belum pernah tanya keluarganya siapa. Ya, orang tuanya bagaimana, kehidupannya bagaimana. Hal-hal yang memang diperlukan untuk khitbah.
Ya. Jadi kalau dia sudah tanya semuanya, setelah itu baru dia nador, ini cocok, proses namanya sudah. Jelas ya? Tapi kalau awal yang dia cari, ya, yang penting saya nador dulu. Nador dulu. Ini adalah hal yang apa? Tidak benar. Tentang perempuan itu, walaupun dia belum lihat, tapi bisa dia dengar kabar-kabar, berita-berita. Ya, ada perempuan dia begini dan begini, sifatnya begini dan begini. Walaupun dia belum lihat, tapi dari pensifatan dia sudah bisa apa? Sudah bisa mengira apa yang akan dia lakukan. Pensifatan. Nah, karena itulah diperbolehkan ya seseorang yang belum berazam untuk mengkhitbah, kemudian dia maju untuk menador. Ya, dan ini mempermainkan anak-anak orang nanti. Bagaimana caranya keliling-keliling nador anak orang begitu caranya? Nah, ini mau diberi lakop Abu Nador nanti. Ya, kita beri gelar siapa? Abu Nador. Ya. Baik. Kemudian yang keenam, syarat yang keenam, ya ini berkaitan dengan perempuan yang dinador. Syarat yang keenam ini. Perempuan yang dinador itu, hendaknya dia penampilan dengan penampilan yang biasa saja. Penampilan yang biasa. Sesuai di atas tabiatnya. Kalau dia berdandan pun, dari dandanan yang biasa, yang wajar. Jelas ya? Dari hal yang wajar. Dia keluar dengan tidak tabarruj. Tidak berapa? Tidak memakai wangi-wangian, ya. Nah, dia keluar dengan hal biasa. Adapun kalau dia berdandan, sudah berdandan cantik-cantik, ya. Semuanya sudah dirapikan, ya. Sebelum dinador ke salon dahulu, ya. Rambutnya sudah dikeraskan, ya. Semuanya sudah dimodel. Nah, ini apa namanya? Kadang ada bentuk dari penipuan. Ada bentuk dari apa? Dari penipuan. Ya. Sudah dilihat, oh, bagus. Ya, ternyata setelah itu, setelah selesai akadnya, loh kok beda dengan yang saya lihat kemarin? Ya. Karena itu tidak diperbolehkan ya. Dia hendaknya keluar dengan hal yang wajar saja, dengan hal yang biasa. Baik. Iya. Jadi dia keluar dengan hal yang biasa. Ya. Tentang masalah apakah boleh berdandan atau tidak? Jawabannya tentang kisah siapa? Sahabiah yang suaminya meninggal itu. Subai'ah al-Aslamiyah. Ya, begitu suaminya meninggal. Setelah suaminya meninggal dan selesai nifas, disebutkan di dalam riwayat tajammalat lil khuttab. Beliau berdandan untuk orang-orang yang melamarnya. Ya, jadi disebutkan berdandan di situ. Ini dandanan yang sifatnya apa? Sifatnya biasa, wajar. Ya. Adapun kalau tabarruj, ya. Kemudian dia keluar dengan pakaian-pakaian yang apa namanya? Seperti pakaian seorang istri untuk suami. Ya. Ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Jelas ya? Subhanallah, ada kadang-kadang ya sering ya, banyak terjadi di masa ini, banyak yang cerita-cerita. Ya, dan ini bukan lagi 1, 2, 3, tapi cerita yang sudah banyak, mutawatir sudah. Ya. Nah, tidak diragukan akan kebenarannya. Ya, sebagian orang kalau keluar kadang, sebagian perempuan sengaja pakai apa namanya pakaian yang kadang memfitnah, ya, pakaian yang tidak layak untuk dilihat. Nah, dan yang semisal dengan itu. Ya, dan kadang si perempuan memakai pakaian tersebut karena ada pesanan dari orang yang apa? Orang yang akan menadar. Ya, nanti kalau saya nadar pakai ini, pakai ini, pakai ini. Ya. Dan ini juga adalah hal yang tidak dibenarkan. Baik, karena itu perhatikan ya, orang yang belajar fikih itu mengerti apa yang boleh dan apa yang tidak diperbolehkan. Baik. Jadi ini hal-hal yang perlu saya terangkan di sini berkaitan dengan syarat-syarat apa? Syarat-syarat nadar. Ya wallahu ta'ala alam. Selesai sudah tentang syariat nadar. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam pembahasan berikutnya, kata beliau, wala yaktubur rajulu ala khitbati akhihi illa alla yaskuna ilaihi. Iya. Dan tidak boleh seseorang itu mengkhitbah perempuan yang sudah dikhitbah oleh orang lain, oleh saudaranya yang lain. Nah,
Iya. Nah ini penegasannya dari Ibnu Qudamah, sebab memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan hal yang seperti itu di dalam haditsnya. Kata beliau di dalam hadits Abdullah bin Umar, dan ada juga dari hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, la yakhtubur rajulu ala khitbati akhihi. Ya. Hatta yatrukal khatib qablahu aw ya'dana lakul khatib. Tidak boleh seorang lelaki itu mengkhitbah, melamar di atas lamaran saudaranya. Sampai si pelamar pertama meninggalkannya. Ya. Atau si pelamar yang pertama mengizinkan untuknya. Nah, di riwayat Abu Hurairah, hatta yankih aw yatruk. Tidak boleh dia lamar, seorang lelaki melamar di atas lamaran saudaranya, sampai saudaranya itu menikah. Kalau dia sudah menikah, selesai ya, tidak ada lagi lamaran. Atau dia meninggalkan sama sekali. Inilah yang dibahasakan oleh Ibnu Qudamah, alla yaskuna ilaihi. Ya, kecuali kalau dia ini belum tenang ke situ. Ya, maksudnya belum dia belum diterima. Ya, belum diterima di dalam hal tersebut. Nah, ya, baru berbicara saja, ya belum diterima, ya belum diterima, masih sekedar mereka bahas. Nah, ini belum dikatakan dia mengkhitbah. Tapi kalau misalnya dia sudah diterima, si orang yang mengkhitbah dia sudah diterima khitbahnya, ya kemudian maju lagi yang kedua, ya, melamar, maka di sini tidak diperbolehkan. Inilah yang diharamkan dan akan membuat terjadinya ya perselisihan antara sesama saudara, sesama muslim. Ya, dan ini sebab terjadinya permusuhan ya, dan kebencian. Karena itu wajib untuk ditinggalkan. Dan itu dari perkara yang diharamkan. Baik. Ya. Jadi ini kaidahnya secara umum ya. Kecuali dalam beberapa hal. Yang pertama, kalau si pelamar mengizinkan. Dia melamar. Kemudian setelah itu ada yang ingin maju melamar. Dia minta izin. Ya si fulan, saya ingin melamar si fulan yang kau lamar itu. Katanya tidak ada masalah, lamar saja. Kalau diizinkan maka itu tidak ada masalah. Jelas ya, ini keadaan yang pertama yang dibolehkan. Keadaan yang kedua, kalau si pelamar sudah meninggalkan. Dia melamar, setelah itu dia tinggalkan. Dia sudah batalkan. Ya, dia sudah Dia sudah batalkan. Apabila sudah dibatalkan, tidak boleh maka boleh pelamar yang kedua maju. Kalau sudah batal. Jelas ya? Nah, kemudian yang ketiga yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Allah yaskuna ilaihi. Belum tenang orang itu kepadanya. Ya, jadi ketika dia melamar, ya keluarganya belum tenang kepadanya. Masih dibahas. Ya, belum diterima. Masih dalam bentuk pembahasan. Nah, ya kalau keadaannya seperti ini masih dalam bentuk membahas, maka tidak ada masalah. Jelas ya? Tidak ada masalah. Ya hanya saja di keadaan yang ketiga ini saya anjurkan untuk lebih banyak memperhatikan. Sebab ini kadang seorang tidak menyangka bahwa di dalam hal-hal yang seperti ini dia tidak memperjelas masalah. Kadang belum tegas atau belum jelas. Tapi sebenarnya ya pihak perempuan sebenarnya sudah ingin menerima. Ya, tapi karena ada maju yang lain akhirnya menjadi batal. Maka dalam kondisi yang seperti ini tidak diperbolehkan seorang maju kalau memang ada hal-hal yang mengarah ke sana. Baik. Kemudian keadaan yang keempat yang diperbolehkan dia melamar apabila dia tidak tahu keadaan. Sudah melamar si A. A sudah melamar. Terus dia tidak tahu bahwa sudah ada yang pergi melamar. Ya, dia juga masuk melamar juga. Ya. Masuk melamar. Jelas ya? Kalau seperti ini tidak ada masalah. Kalau memang dua-duanya datang melamar dan tidak diketahui, itu tidak dipermasalahkan. Ya, karena dimaklumi ya bahwa Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha boleh dilamar oleh dua orang sekaligus, oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan siapa? Abu Jahal bin Hudzaifah. Ya. Ini posisinya mungkin saja dua orang ini sama-sama maju karena apa? Tidak tahu. Ya. Dan mungkin saja karena Fatimah bintu Qais sendiri belum
belum memberikan jawaban, masih memikirkan, belum ada yang diterima. Jelas ya? Belum ada yang diterima. Ya. Dan ini kemungkinan yang kedua yang lebih zahir. Kemungkinan yang kedua lebih apa? Lebih zahir. Kenapa? Sebab ketika Nabi didatangi oleh Fatimah bintu Qais, dan Fatimah bintu Qais berkata, saya dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham, maka Nabi berbicara. Adapun Abu Jaham, fala yadau asahu an atiqihi. Abu Jaham itu tidak pernah dia letakkan tongkat di atas apa? Dari bahunya. Maksudnya tongkat tidak pernah dia letakkan dari apa? Dari bahunya. Tongkatnya di bahunya terus. Apa artinya? Ini dua makna ya. Bisa bermakna dia terlalu banyak melakukan safar, perjalanan. Ya. Dan suami yang terlalu banyak perjalanan, itu kadang hal yang kurang disukai oleh perempuan. Jelas ya? Baik. Atau mungkin saja makna meletakkan, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari apa? Dari bahunya. Dia adalah seorang yang banyak memukul. Sering memukul perempuan. Jelas ya? Ini kinayah. Ya. Kemudian ketika menyebutkan Muawiyah, maka Nabi berkata, amma Muawiyah fasu'lukun la mala lahu. Adapun Muawiyah, dia adalah su'luk, tidak ada harta baginya. Ya. Jadi terangkan kedudukan dua orang yang melamarnya ini. Setelah itu Nabi berkata, angkihu Usamata bin Zaid. Tapi nikahilah Usama bin Zaid. Nabi menawarkan siapa? Orang yang ketiga. Ya. Menawarkan orang yang ketiga. Nah, ini diarahkan karena memang Fatimah bintu Qais sendiri belum belum menerima lamaran. Ya. Nah, ini diketahui oleh orang-orang yang yang mengkhitbahnya. Jadi sepanjang dia belum menerima, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah diterima atau sudah diketahui prosesnya, ya, sudah mendekati diterima, ya, kemudian dia masuk, ini dari hal-hal yang akan menimbulkan permusuhan. Dan inilah yang dilarang di dalam hadis yang kita bacakan tadi. Baik, selesai sudah ya. Penjelasan berkaitan dengan masalah melamar di atas lamaran orang lain. Ya. Kemudian diterangkan di sini, ya, oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, di sini yang kelima juga sudah kita terangkan ya, tentang khitbah di atas khitbah orang yang masih menunggu jawaban. Kemudian yang keenam, larangan terhadap tasrih, terang-terangan mengkhitbah perempuan yang berada dalam masalah iddah. Ya. Kalau ada perempuan di masa iddah, ya, di masa iddah itu adalah masa dia tidak boleh menikah. Dan di dalam Al-Quran tidak boleh seseorang mengkhitbahnya kecuali dalam keadaan tidak ditasrih. Iya, dalam keadaan tidak ditasrih. Baik. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, wala junaha alaikum fima arrabtum bihi min khitbatin nisa aw aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadkaruhunna walakin la tuwa'iduhunna sirra. Maka dari kandungan ayat bahwa yang dilarang di sini adalah menjanjikan ya secara rahasia, ya sifatnya tegas. Ya, nanti saya setelah lepas iddamu saya melamarmu. Nah, kalau terang-terangan seperti itu dilarang ya di dalam ayat. Nah, dilarang. Maka ini tidak diperbolehkan at-tasrih, penegasan. Baik. Jadi perempuan yang di masa iddah itu tidak boleh tegas, dilarang. Tidak boleh ditegaskan untuk dilamar. Dia katakan, kamu saya lamar. Setelah iddahmu lepas, saya melamarmu. Saya akan menikahimu. Ya, saya akan menjadikan kamu sebagai pendamping hidupku. Atau kalimat-kalimat yang seperti itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Sebab itu adalah kalimat-kalimat yang tegas. Ya. Nah, tapi boleh dia ta'rif. Ya, sekedar ya, dia kinayah atau dia dia singgung, ya, dengan sindiran yang halus, ya, dalam bentuk sindiran yang halus. Nah, ini diterangkan oleh Ibnu Qudamah ya, kebolehan ta'rif, singgungan halus, ya, terhadap perempuan yang telah ditalak, ya, bain serta kaifiatnya. Kata beliau, wal yuzu at-ta'rif bi khitbatil bain khassah. Dan boleh ta'rif kepada perempuan yang sudah ditalak bain. Ya, talak bain itu perempuan yang sudah ditalak 3 atau perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya.
Ya, ini bain ya. Baik. Jadi dia boleh untuk dilamar tapi ditakrib saja. Ditakrib. Ya. Bagaimana cara mentakribnya? Nah, ini diterangkan oleh Ibnu Qudamah kaifiatnya di dalam mentakrib. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Ayaqulu la tufawwitini nafsaki wa ana fi misliki la ragib wa nahwi dzalik." Ya. Misalnya dia berkata, ya, janganlah engkau telantarkan dirimu dariku. Atau dia berkata, ya, saya ya kelihatannya suka kepadamu. Atau yang semisal dengan itu. Ini kalimat-kalimat ta'rif ya. Dalam hal yang seperti ini, ya, boleh saja. Nah, ini berdasarkan hadis apa? Fatimah binti Qais riwayat Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda kepada Fatimah, "Idza halalti fa'adinni." Apabila engkau telah halal, ya, maka wahai Fatimah, beritahukanlah kepadaku. Ya, jadi apa artinya? Kalau kamu sudah halal, sudah lepas iddah, beritahukan kepadaku. Apa maknanya itu? Hah? Ya. Kalau dia ada keperluan selain dari melamar, Nabi tidak akan menyebut kata apabila engkau sudah apa? Sudah halal. Ya, mungkin dia katakan di masa yang akan datang atau di keadaan begini, ya, saya ada keperluan atau boleh berkunjung ke rumah atau yang semisal dengannya. Tapi di sini beliau hanya berkata, kalau kamu sudah halal, beritahukan kepadaku. Jelas ya? Baik. Maka ini boleh kalau ditakrib boleh. Tapi ini hanya boleh pada perempuan yang apa? Ditalak bain. Adapun kalau perempuannya ditalak raj'i, ya. Talak raj'i ini sama sekali tidak boleh dilamar. Sama sekali tidak boleh apa? Dilamar. Tidak secara ta'rif, singgungan halus, apalagi secara terang-terangan. Sebab perempuan yang di masa iddah, yang ditalak raj'i, masih di masa talak raj'i, dia ini hukumnya masih dalam status apa? Masih dalam status istri. Istri orang. Ya, jadi kalau misalnya si A mentalak istrinya, ya, dia menjalani iddah 3 bulan. 3 kali haid. Jelas ya? Dia talak. Maka selama 3 bulan ini, 3 kali haid ini tidak boleh sama sekali dilamar. Sebab dia masih status apa? Status istri. Ya. Boleh melamar istri orang? Hah? Jawabannya tidak boleh dan dimaklumi tentang keharaman hal tersebut. Baik. Jadi ini penjelasan tentang Ibnu Qudamah ya tentang masalah pelamaran ya, mentakrib, kebolehan melamar, ketidakbolehan mentasrif terang-terangan dalam melamar dan kapan dibolehkan takrib. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu taala yang menjelaskan di sini tentang keabsahan nikah berdasarkan ijab dan qabul serta kaifiat ijab dan qabul. Iya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, "Wala yanaqidun nikahu illa bi ijabin minal waliyyi aw naibihi." Iya. Fayaqulu ankahtuka aw zawwadtuka wa qabulin min az-zawji aw naibihi fayaqulu qabiltu aw tazawwajtu. Ya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, dan tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan. Nah. Dan tidak diperbolehkannya wala ya'aqid, dan tidak syah akad nikah illa bi ijabin, kecuali dengan adanya ijab. Ya. Ijab hal yang memberikan konsekuensi mestinya minal wali au naibihi, dari wali ataupun naibnya atau wakilnya. Ya, karena perwalian boleh di apa? Diwakili. Ya. Boleh diwakili perwalian itu. Jelas ya? Jadi harus ada dengan wali. Akan datang insyaallah taala nanti kita sebutkan hadisnya. La nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Akan datang pasal khusus tentang ini. Bab khusus oleh Ibnu Qudamah tentang ini. Ya. Jadi tidak boleh nikah kecuali ada ijab dari wali atau naibnya. Naibnya siapa? Wakilnya. Ya. Jadi walinya, ayahnya misalnya berkata, ya, mengucapkan ijab. Apa ijabnya? Dia berkata, fayaqul ankahtuka au zawwadtuka. Dia berkata, saya nikahkan kamu.
dengan putriku. Ya, disebut namanya. Fulanah bintu fulanah. Ya, disebut dengan hal yang membedakannya ya. Hal yang membedakannya. Ya, kalau misalnya dia punya anak, dua-duanya namanya Fatimah, maka harus dia terangkan Fatimah yang mana yang dia nikahkan. Ya. Kalau ada yang tua, ada yang muda, maka dia katakan Fatimah yang anak saya yang tertua. Misalnya. Kalau Fatimah yang kedua yang kecil, maka dia katakan Fatimah anak saya yang kecil. Misalnya. Ya. Jelas ya? Ini kalau perlu untuk apa? Untuk dibedakan dalam penamaan. Tapi kalau sudah disebut, ya namanya sudah cukup, Fulana bintu Fulana, maka sudah jelas ya. Disebutkan dengan hal yang membedakan. Baik. Jadi di sini Ibnu Qudamah batasi pakai lafaz ankahtuka, saya nikahkan kamu. Au zawwajtuka atau saya tazwij. Ini kalimat-kalimat ya. Dan memang afdalnya pakai kalimat ini sebab ini yang dipakai di dalam Al-Qur'an. Ya, wa ankihul ayama minkum. Pakai ankihu, nikahkan. Ya. Tentang Nabi Muhammad ketika dinikahkan dengan Zainab radhiyallahu taala anha, ya falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Kami nikahkan kamu dengannya. Pakai zawwajnaka, tazwij. Ya. Jelas ya? Baik. Tapi apakah terbatas pada kalimat ini? Atau boleh pakai kalimat lain? Yang benarnya boleh pakai kalimat lain. Ya. Yang dipahami secara tegas bahwa itu menunjukkan makna apa? Makna pernikahan. Ya. Karena itu datang dalam sebagian hadits Sahal bin Abi Waqqas tentang kisah perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Nabi itu. Ya, dia tidak memakai nakahtuka, tapi malaktukaha. Saya jadikan dia sebagai kepemilikanmu. Jelas ya? Maka ini kalimat ankahtuka wa zawwajtuka ini tidak mesti seseorang mengucapkannya. Kalau dia di bahasa Indonesia misalnya, orang tahunya menikahkan itu nakahtu, ankahtu. Tidak mesti dia baca pakai bahasa Arab. Tapi boleh diakad. Dia gunakan bahasa Arab misalnya dan gunakan apa? Bahasa Indonesia tidak ada masalah kalau dia ingin pakai dua-dua. Tapi yang dimaksudkan di sini ketika si wali mengucapkan akadnya, kata ijabnya itu adalah hal yang dimaklumi menunjukkan mana apa? Menikahkan. Iya. Baik. Jadi ini diucapkan oleh walinya. Walinya kalau tidak ada walinya maka siapa? Maka penggantinya, naibnya. Naib bisa wakilnya, bisa orang yang dia wasiatkan, ya untuk datang, atau yang semisal dengan itu. Jelas ya? Dan boleh diwakili dalam perwalian. Ya si ayah misalnya tidak bisa hadir, dia boleh memperwalikan. Ya, dia persaksikan kepada orang misalnya bahwa saya perwalikan pernikahan anak saya kepada si fulan, atau dia tulis surat misalnya, yang mana disertai dengan persaksian. Sehingga jelas bahwa dia memperwalikan. Ya. Dia mewakilkan perwaliannya. Jadi setelah adanya ijab, kemudian setelah itu ada apa? Ada qabul. Nah, ada ijab, ada qabul. Kata Ibnu Qudamah, wa qabulin minaz zauji wa naibihi. Demikian pula ada qabul dari suami atau naibnya. Jadi kalau si suami tidak bisa datang, ya, boleh saja dia kirim apa? Kirim wakilnya. Ya, boleh dia kirim apa? Wakilnya. Dan ini dimaklumi ya, kadang terjadi. Yang seperti ini. Baik, seorang misalnya di luar negeri, dia sudah harusnya menikah, sudah akad nikah tanggal sekian, akadnya sudah harus ini, tapi tiba-tiba dia punya halangan, tidak bisa hadir. Hal yang di luar kemampuannya untuk apa? Hadir. Maka di sini boleh dia wakilkan. Untuk menerima apa? Untuk menerima akad nikah tersebut. Dan ini tidak ada masalah. Nah, bagaimana caranya? Fayaqul qabiltu au tazawwadtu. Dia berkata qabiltu, saya terima nikahnya. Au tazawwadtu, iya saya sudah menikahinya. Ya. Ini lafaz tegas ya di dalam al-qabul. Baik. Maka di sini diterangkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah
tentang nikah itu, bahwa nikah harus ada ijab dan harus ada apa? Harus ada qabul. Baik, yang mana yang didahulukan? Ijab dahulu baru qabul? Hah? Kalau misalnya si suami dulu yang berkata, ya saya telah menikahi dia, ya saya terima nikahnya. Kemudian si ayah baru berkata, saya nikahkan kamu dengan putriku. Ya boleh atau tidak? Ya kalau masalah bolehnya, sebagian ulama ada yang membolehkannya. Cuman kalau ingin afdalnya boleh, afdalnya yang paling yang disebut oleh Ibnu Qudamah itu yang paling afdalnya. Jelas ya? Ya. Kemudian apakah dia harus ya mengatakan iya saya terima? Ya. Nah, ini dilihat keadaannya ya, dilihat keadaannya. Kalau masih dari qadhiyatul hal tidak mesti, maka tidak harus hal tersebut. Nah, dalam ijab dan qabul. Kalau misalnya dia di keadaannya sudah dipastikan dia menerima, walaupun dia tidak berkata iya, itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Dan di sini saya ingin sebutkan ya kisah tentang perempuan yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya. Dan dia ingin apa? Menghibahkan dirinya. Ini dalam hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi perempuan ini datang kepada Nabi. Ya. Dia berkata, ya Rasulullah, ji'tu li'ahaba laka nafsi. Dan ya Rasulullah, saya datang, saya ingin hibahkan diriku kepadamu. Ini kekhususan Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya perempuan datang, kemudian dia menghibahkan dirinya misalnya. Kalau Nabi melihatnya dan beliau ingin menikahinya, maka beliau boleh untuk menikahinya. Jelas ya? Boleh untuk menikahinya. Dan ini kekhususan untuk siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya maksudnya dia nikahi tanpa apa? Tanpa wali dan tanpa mahar dia nikahi. Ya. Tapi untuk selainnya ini tidak diperbolehkan. Sebab ini hibah hanya untuk siapa? Hah? Hanya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bagaimana kalau perempuan misalnya dia tawarkan dirinya kepada seorang yang dianggap salih bisa menikahinya? Boleh atau tidak? Ya. Atau mungkin bukan si perempuan, mungkin saudaranya atau keluarganya yang menawarkan. Dibolehkan atau tidak? Ya, jawabannya dibolehkan. Dan itu telah ada dari sejumlah as-salaf. Dari sejumlah sahabat yang melakukannya. Nah, baik. Jadi di sini di kejadian ini, tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan kepada itu, Nabi pun melihat kepada perempuan tersebut. Fanadhara ilaiha. Nabi melihatnya. Ini menunjukkan bolehnya nadhar ya. Ya, bolehnya nadhar. Fasa'ada an-nadhara ilaiha wa sawwabah. Nabi pun ya mengangkat pandangannya melihat betul-betul kepada perempuan itu. Tsumma ta'ta'a ra'sahu. Kemudian beliau menundukkan apa? Pandangannya, menundukkan kepalanya. Menunjukkan bahwa nadhar itu sebatas apa? Hah? Sebatas keperluan saja. Ya, perhatikan. Tidak lama nadharnya. Disudah lihat, kemudian beliau tundukkan pandangannya. Nah, maka si perempuan tersebut tatkala melihat bahwa Nabi setelah itu hanya diam saja menundukkan pandangan, ya si perempuan sudah tahu ya jawabannya apa. Kan begitu. Nah mungkin Nabi berkata, saya tidak mau. Ya, kan ini dari hal yang apa? Kurang cocok. Ya, karena itu beliau diam. Dan melihat diamnya Nabi, ini sudah tanda bahwa beliau apa? Ya, beliau dalam hal ini, ya mungkin di posisi beliau belum mau. Nah, maka melihat hal tersebut, qama rajulun min ashabihi, seorang lelaki dari sahabat berdiri. Faqala ya Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, illam yakul laka biha haja fazawwijniha. Kalau memang engkau tidak memiliki keperluan pada perempuan ini, maka nikahkan saya dengannya. Ya. Nikahkan saya dengannya. Sekarang si siapa? Orang ini melamar perempuan itu kepada Nabi. Kenapa melamarnya kepada Nabi? Sebab perempuan ini sudah menghibahkan dirinya kepada Nabi. Maka Nabi pun berhak menjadi apa? Walinya. Dan beliau juga adalah seorang pimpinan negara. Jelas ya. Dan ini sekali lagi masalah menghibahkan diri. Ini khusus untuk siapa? Untuk Nabi ya. Baik. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya setelah beliau lihat orangnya, ya dan si perempuan juga, ya tidak ada tanda menolak,
Ya, sebab perempuan, ya, kalau dia tidak menolak itu artinya tanda apa? Tanda setuju. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bertanya kepada orang itu, hal indaka min syai'? Kamu punya mahar sesuatu? Ya. Maka la wallahi ya Rasulullah. Dia berkata, tidak demi Allah ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Ya. Kata Nabi, idhhab ila ahlik, fanzur hal tajidu syai'an. Ya, kata Nabi, pergi dulu lihat kepada di keluargamu sana. Lihat, siapa tahu ada sesuatu dari mahar. Dia pun pergi kemudian kembali, dia berkata tidak ada ya Rasulullah. Ya. Kata Nabi, undur walau khataman min hadid, cari walaupun cincin dari besi. Ya. Cincin dari besi. Jelas ya? Beliau tidak katakan cari walaupun kerikil atau tanah, tidak. Tapi cincin dari besi punya nilai walaupun apa? Walaupun sedikit. Punya nilai walaupun apa? Sedikit. Ya, karena mahar yang tidak ada nilainya itu tidak boleh ya. Mahar yang tidak ada nilainya. Baik. Dan ini menunjukkan bagaimana ya keadaan nikah pada masa itu. Ya. Hal yang dimudahkan. Maharnya juga sedikit. Ya, kalau di masa ini nikahnya seperti ini modelnya, wah insya Allah ya akan sedikit terjadi perzinahan. Sebab orang lebih banyak apa? Lebih banyak ya memilih menikah. Ya, tapi sekarang mau menikah saja sudah banyak dia pikir di depan. Ya, belum dihitung maharnya berapa? Ya, uang naiknya berapa untuk persiapan resepsinya? Ya, belum lagi uang tunjangannya, tunjangan masa mendatang. Ya. Ya. Atau uang bulan madunya. Ya. Ya, dan selainnya dari tetek bengek yang dipikirkan. Jelas ya? Baik. Jadi diperintah untuk mencari cincin. Maka orang ini kembali. Dia berkata, la wallahi ya Rasulullah. Tidak ada. Ya Rasulullah saya dapat. Ya, subhanallah. Lihat ini orang. Bagaimana keadaannya. Terus dia tawarkan. Walakin hada izari. Tapi ya Rasulullah, ini adalah izar saya. Ini sarung saya. Nah, kata Sahal bin Sa'ad yang meriwayatkan hadis, dia tidak punya sarung kecuali yang dia pakai itu saja. Subhanallah. Kata beliau, kata orang ini, ya Rasulullah, dia boleh ambil sepotong dari sarung saya untuk mahar. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tasnau bi zarik?" Ya, kamu bikin apa dengan sarungmu nanti? Kalau sudah seperti itu, sepotong. Kalau kamu pakai, ya, apa? Maka kalau sarung itu misalnya dia berikan sebagian untuk istrinya, nanti antara dia bagi dua. Ya, kalau dia pakai, istrinya tidak pakai sarung, kan begitu. Kalau istrinya pakai, dia tidak pakai apa-apa. Ya, maka orang ini pun diam. Ya, orang ini apa? Diam di tempat karena tidak ada mahar, dia duduk. Maka Nabi pun duduk di majelisnya, beliau memperpanjang majelis. Ya, begitu Rasulullah melihat orang tersebut mau berangkat pergi, maka Nabi memanggilnya. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, "Mada ma'aka minal Qur'an?" Ya, apa dari surah Al-Quran yang kamu hafal? Dia berkata, "Ma'i surah kada wa kada." Surah kada. Dia katakan, saya punya surah ini, surah ini, surah ini. Jelas ya? Ini hafalan saja atau bersama apa yang dia pahami dari hafalan? Ya. Nah, ini ingin dijadikan mahar ya. Nah, mungkin diajari tentunya kalau yang dimaksudkan diajari kepada istrinya surah tersebut dan maknanya. Diajarkan kepada istrinya. Ya, dan pengajaran itu adalah nilai ya. Nilai suatu hal yang sangat berharga. Baik. Kemudian kata beliau, "Ataqra'uhunna an dhahri qalbik?" Kamu baca Al-Quran itu semua yang kamu sebut tadi dari hatimu, maksudnya kamu baca dari hafalan? Qala na'am, dia berkata iya. Ya, qala idhab. Qad mallaktukaha bima ma'aka minal Quran. Nabi pun menikahkannya, kalimatnya ringkas. Pergilah kamu bawa perempuan itu, saya sudah menjadikan engkau memilikinya dengan mahar apa yang kamu miliki dari apa? Al-Quran. Jadi dari hafalannya yang dia hafal tersebut, itu yang dia maharkan untuk apa? Untuk istrinya, diajarkan kepada siapa? Kepada istrinya. Itu yang menjadi maharnya. Nah, ini pernikahan mudah. Jelas ya? Maharnya Masya Allah dimudahkan.
Ya, kemudian di proses nikahnya juga ya, tidak ada baca sigo ta'liknya sampai 2 jam. Ya. Sekarang ini sebagian anak muda kalau mau nikah, wah itu masuk pondok pesantren dulu 1 bulan. Ya, atau dia mengaji khusus dulu, pergi mengaji baik-baik. Ya, sudah pandai mengaji baru dia datang. Nah, karena mereka dalam nikah itu seakan-akan nikah pembacaan sigo ta'lik ini adalah hal yang apa? Hal yang ya, mengerikan sekali. Ya, sampai ada yang subhanallah baca sigo ta'lik sampai berjam-jam. Ya, untuk baca itu saja. Ya. Padahal ini semuanya tidak ada di dalam ketentuan yang disebutkan oleh Nabi di sini. Tidak mesti untuk membacanya. Padahal sigo ta'lik itu kalau dilihat isinya peraturan-peraturan, etika-etika antara apa? Suami dan istri yang akan datang. Baik. Jadi ini yang saya ingin bacakan dari hadits ini tanpa ya bagaimana ya keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menikahkan. Ya, dan bisa kita ambil pelajaran di situ berkaitan dengan ijab dan qabul. Sebab orang ini ketika Nabi berkata, "Saya nikahkan kamu," ya, setelah menjadikan engkau memiliki perempuan itu dengan mahar yang kamu miliki dari Al-Qur'an, kamu hafal dari Al-Qur'an, orang ini tidak berkata, "Iya, saya terima." Tidak disebutkan di dalam riwayat. Ya, karena memang dia dari posisi sudah pengen apa? Pengen menikahinya. Jelas ya, sudah dimaklumi dari keadaannya. Kemudian kata Ibnu Qudamah di sini menjelaskan kesunahan khutbah nikah. Iya, kesunahan khutbah nikah. Kata beliau, "Istahabbu ayakhtuba qabla al-aqdi." Disunnahkan berkhutbah sebelum akad. Bi khutbati Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Dengan khutbah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa khutbah Ibnu Mas'ud? Qala, Ibnu Mas'ud berkata, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhud fil haja." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami dalam khutbah hajat, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Nah, itu khutbahnya wa yaqra'u 3 ayat. Kemudian beliau baca 3 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih sampai akhir ayat. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maksudnya dari awal ayat ya. Itu bukan awal ayat. Maksudnya ayat itu yang di surah Nisa ayat pertama. Dan ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum. Maksudnya ini 2 ayat ya di surah Al-Ahzab. Baik, jadi itu yang dibaca di khutbah hajat. Ini hukumnya sunnah ya. Dan kalau dilakukan pernikahan tanpa khutbah hajat ini tidak ada masalah. Nah, tanpa khutbah hajat tidak ada masalah. Kalau ingin diberikan nasihat-nasihat sebelum akad, setelah khutbah ini ada nasihat-nasihat, tidak ada masalah. Ya, karena memang khutbah sebelum apa? Sebelum akad. Ya, afdalnya seperti itu. Kalau misalnya setelah akad kemudian diberikan nasihat juga tidak ada masalah. Hanya saja dari sisi urutan lebih afdalnya diingatkan, diberikan peringatan dan kebaikan sebelum terjadinya akad. Ya, kemudian pembahasan terakhir, kesunahan untuk mengumumkan nikah dan menabuh rebana bagi perempuan. Ya, kata beliau, wa istahabbu i'lan an-nikah, dan disunnahkan untuk mengumumkan pernikahan. Ya. Di sini Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan tentang pengumuman nikah itu adalah hal yang disunnahkan. Dan telah syahid hadits ya di dalam hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'linu bin nikah." Umumkanlah pernikahan tersebut. Iya. Ada memukul rebana untuk perempuan. Ini dibatasi di sini oleh Ibnu Qudamah perempuan ya. Dibatasi oleh Ibnu Qudamah apa? Perempuan. Yang sebenarnya bahwa tidak mesti yang memukulnya itu apa? Perempuan. Boleh saja laki-laki juga memukul rebana. Ya hanya saja kalau dipukul oleh laki-laki itu dilihat kondisi dan tempat di mana dia tinggal. Ya, kalau di tempatnya tersebut laki-laki memukul rebana juga tidak ada masalah. Tapi kalau tempat itu memukul rebana hanya perempuan, maka itu untuk perempuan saja. Untuk di kalangan perempuan saja. Jadi maksudnya perempuan memukul rebana, dia pukul rebana di mana? Di kalangan para perempuan sendiri, tamu perempuan. Dan laki-laki di kalangan tamu apa? Tamu laki-laki. Demikian maksudnya. Tentang memukul rebana ini karena telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Faslu ma bainal halal wal haram as-sawt wa darbud duf." Ya. Hal yang membedakan
antara apa yang halal dan yang haram adalah as-saut, adalah suara dan memukul duf, yaitu memukul rebana. Baik. Selesai sudah pembahasan pendahuluan dari kitabun nikah. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini. Tentang wilayah nikah ini insyaallah kita terangkan pertemuan yang akan datang. Baik, saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.